البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 35, simak baik-baik. Atau halaman yang ke-34, belum selesai kemarin ya. Masih pembahasan seputar meriwayatkan hadis dengan makna. Sudah kami jelaskan berkali-kali, meriwayatkan hadis dengan makna itu adalah seorang perawi meriwayatkan atau menukilkan suatu hadis bukan dengan lafaz aslinya. Paham? Bukan dengan lafaz aslinya, tapi dengan lafaz yang semakna dengan aslinya. Paham? Itu globalnya seperti itu. Jadi seorang perawi menyampaikan suatu lafaz hadis bukan dengan lafaz aslinya. Paham? Tapi dengan lafaz yang semakna dengan aslinya. Kalau terjemahan bahasanya sinonimnya. Mafhum? Sinonim, persamaan kata. Bedakan ya, antonim lawan kata. Sinonim, persamaan kata. Naam, kita lihat. Kemarin kita lewati ada 3 syarat. Baru kita mengambil berapa syarat kemarin? 2 syarat. Syarat pertama, orang yang meriwayatkan hadis dengan makna tersebut hendaknya orang yang tahu maknanya. Perhatikan ini ya, orang yang tahu maknanya, bukan sembarang orang. Halaman 34, disimak, halaman 34. Antakuna min arifin ma'na, itu na'am barakallahu fik, yang meriwayatkan hadis dengan makna tersebut orang yang paham maknanya, tahu maknanya, sehingga enggak keliru ketika meriwayatkan dengan makna. Jangan sampai nyasar salah alamat. Isbal itu adalah haram. Langsung dia meriwayatkan dengan makna na'am barakallahu fik atau dengan hadis yang lain yang tidak sama, jangan. Paham ya? Nah, karena kalau meriwayatkan dengan makna itu upayakan tahu maknanya sehingga cocok gitu loh ya. Sehingga cocok. Idza akala ahadukum ta'aman, ya lafaz seperti itu. Kalaupun mau diubah mungkin dengan lafaz yang lain gitu loh ya. Tapi maknanya sama. Mafhum? Idza jalasa ahadukum diganti idza qa'ada ahadukum. Maknanya sama atau tidak? Sama, enggak ada larangan. Faham? Kalau misalkan dia meriwayatkan dengan makna lafaznya idza jalasa ahadukum, dia ubah idza qama ahadukum. Berubah maknanya atau tidak? Jalasa ganti koma berubah maknanya? Jalasa ganti koma berubah maknanya? Berubah. Kalau itu enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Harus dia paham maknanya. Yang kedua kemarin apa? Darurat. Keadaan dia darurat. Terpaksa. Terpaksa dia harus meriwayatkan dengan makna. Kapan ini keadaan darurat ini? Kondisikan. Kapan keadaan darurat ini? Kalau perawinya itu lupa. Nah, yang namanya manusia itu kadang lupa atau tidak? Lupa kan? Nah, ketika lupa dia meriwayatkan dengan makna. Aslinya lafadznya idza jalasa. Karena dia lupa, dia menggunakan lafaz idza qa'ada, semakna, enggak ada larangan. Mafhum? Tapi kalau Al-Qur'anul Karim, boleh enggak menyampaikan, menukilkan dengan makna, boleh enggak Al-Qur'anul Karim antum? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la syakka fihi. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau Al-Qur'an harus seperti katanya persis sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Jangan meriwayatkan, menukilkan atau berdalilkan dengan Al-Quran dengan maknanya enggak boleh. Kalau hadis qudsi, perhatikan, hadis qudsi boleh atau enggak makna? Kalau hadis qudsi boleh. Mafhum? Jadi dipahami baik-baik. Yang ketiga sekarang, simak baik-baik yang ketiga. Alla yakuna lafdhu muta'abbadan bihi. Syaratnya yang ketiga, hendaknya lafaz yang diriwayatkan dengan makna tersebut bukan lafaz yang dijadikan ibadah dengannya. Ana ulangi lagi. Lafaz yang diperbolehkan untuk diriwayatkan dengan makna tersebut adalah apa? Hendaknya apa? Hendaknya bukan lafaz yang dipakai untuk ibadah. Maksudnya bagaimana? Ibadah itu kadang-kala ada doa-doanya atau tidak? Nah, kalau lafaz itu untuk ibadah, antum ubah lafaznya enggak boleh. Paham belum? Bisa dipahami? Jadi lafaz yang boleh diubah maknanya, yang diubah lafaznya disampaikan dengan semakna itu boleh, itu lafaz yang bukan dijadikan untuk ibadah. Paham? Berarti kalau lafaznya itu adalah lafaz yang kaitannya dengan ibadah, enggak boleh antum menyampaikan dengan maknanya, enggak boleh. Harus dengan lafaznya. Bisa dipahami soal ini, Abdullah? Mafhum? Ya, kita lanjutkan, perhatikan. Ka'alfadil adkar wa nahwiya, seperti lafaz-lafaz zikir. Seperti lafaz-lafaz zikir dan yang semisalnya antum ubah enggak boleh. Nah, barakallahu fiik. Contohnya, barakallahu fiik. Taruhlah antum doa sebelum tidur, zikir. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah,
di situ nanti atau mubah lafaz dengan lain, enggak boleh. Karena apa? Karena di situ lafaz itu memang dipakai untuk apa? Untuk lafaz dzikir dan beribadah. Bisa dipahami? Nah, kalau lafaz tersebut adalah lafaz yang dipakai untuk ibadah, enggak boleh antum meriwayatkan dengan maknanya. Harus dengan lafaz tersebut. Paham? Contohnya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ketika sujud, bacaan sujud ibadah atau bukan? Ibadah. Nah, antum ubah dengan lafaz lain enggak boleh. Paham? Itu penting sekali, jangan sampai gagal paham ya. Jangan sampai gagal paham. Naam. Kita lihat, wa idza rawahu bil ma'na falyati bima yush'ir bidzalik. Kalaupun walaupun larangan tadi ada larangan, wa idza dan apabila rawahu bil ma'na, apabila orang tersebut meriwayatkan dengan makna, lihat ini, meriwayatkan dengan makna, falyati hendaknya dia mendatangkan bima yush'ir bidzalik. Mendatangkan dengan penjelasan yang memberikan kesan bahwasanya dia itu meriwayatkan dengan makna. Jadi gini, kalau ada lafaz ibadah, lafaz itu lafaz dipakai untuk ibadah, kok dia menjelaskannya, menyampaikannya dengan makna, dia harus menambahi lagi. Menambahi penjelasan bahwasanya dia itu menyampaikan dengan makna gitu loh. Mafhum? Enggak cukup kalau cuma dia diam itu enggak cukup. Faham? Fayaqulu aqbal hadis. Maka dia mengatakan di akhir hadis, aqbal hadis itu akhir hadis. Setelah baca hadis tersebut, au kama qala, atau sebagaimana yang Rasulullah ucapkan, au na'am nahwahu, atau yang semisalnya. Paham? Jadi kalau antum menyampaikan hadis dengan semakna, itu upayakan di akhir hadis antum baca itu ada lafaz au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Karena itu ada unsur semacam keraguan itu loh. Jangan-jangan keliru atau khawatir keliru. Paham? Sehingga ucapan au kama qala ini penting. Atau sebagaimana yang Rasulullah ucapkan, atau yang sebagaimana Rasulullah sabdakan. Karena apa? Karena kaitannya dengan apa? Dengan hadis itu enggak boleh kita bikin sendiri. Jadi pahami insyaallah ya. Mafhum? Ihsan? Jadi ketika antum menyampaikan hadis dengan makna, diiringi di akhir hadis itu au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau antum dengar orang-orang khutbah, lagi orang khatib lagi khutbah, kadang-kala menyampaikan hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya karena dia ragu dengan lafaz tersebut. Paham? Nah, seperti itu. Tapi kalau Al-Qur'an enggak boleh. Harus sama persis. Keliru ya keliru. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Dikondisikan. Nah, kita lihat sini kata beliau, kama fi hadits Anas radhiyallahu anhu fi qisatul Arabi, sebagaimana yang datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yaitu kisah seorang badui. Lihat ini kisah seorang badui alladzi bala fil masjid, yang waktu itu badui itu kencing di masjid. Bala itu artinya kencing. Paham ya? Nah, kisah seorang badui yang kencing di masjid. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, summa inna Rasulullah SAW da'ahu. Kemudian dalam riwayat tersebut, barakallahu fiik, Rasulullah SAW memanggil badui tadi. Dipanggil baduinya. Faqala lahu, kemudian Rasulullah SAW setelah memanggilnya berkata kepada badui tersebut, inna hadil masajida disima la tasluh li syai'in min hadal baul walal qadar. Paham ya? Artinya sesungguhnya masjid ini tidak layak, tidak pantas untuk sesuatu berupa apa? Air kencing ini, maksudnya untuk kencing, walal qadar ataupun kotoran. Qadar itu kotoran artinya. Paham ya? Nah, jadi masjid ini enggak pantas, enggak layak kalau apa? Nah, barakallahu fiik, dikotori dengan kotoran atau ada air kencing di situ. Jadi orang itu waktu itu badui, ketika kencing dibiarin dulu. Ini termasuk adab yang sangat mulia. Jadi kalau ada orang badui itu kan nggak paham. Jadi kalau antum gertak misalkan, woi, jangan kencing situ, lari dia. Lari akhirnya morat-marit. Air kencingnya kemana-mana. Padahal apa barakallahu fikum waktu itu Masjid Rasulullah SAW itu nggak ada keramik seperti ini sekarang, granit, keramik nggak ada, tanah waktu itu. Kalaupun ada pasirnya, tanah campur pasir. Paham? Nah, kenapa waktu itu ketika badui kencing dibiarkan dulu? Apa kaidahnya? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan di saat tersebut lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Kalau orang badui tersebut enggak kencing di masjid, bagus atau tidak? Bagus. Tapi ternyata kalau kita gertak kaget dia. Akhirnya lari-lari karena lagi kencing posisi kaget. Lari-lari kemana-mana, kemudian air kencingnya ke tempat yang lainnya. Banyak yang terkena air kencing. Najisnya banyak atau tidak? Paham? Itu kaidahnya. Ditambah lagi kaidah apa? La yajuzu ingkarul munkar
tidak diperbolehkan mengingkari suatu kemungkaran yang menimbulkan kemungkaran lebih besar. Sekarang orang Badui tadi, barakallahu fiik. Ketika kencing di masjid, mungkar atau tidak, Abdullah? Mungkar. Nah, kalau antum gertak menimbulkan kemungkaran besar, yaitu apa? Air kencingnya berceceran kemana-mana, sehingga banyak yang kena najis. Oleh karena itu dibiarkan dulu sampai selesai, baru dipanggil oleh Rasulullah SAW. Dipanggil, jelaskan, inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini la tasluh syai'in min hadzal baul walal qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas, tidak layak, barakallahu fiik, untuk sesuatu yang seperti ini. Maksudnya apa? Sesuatu seperti ini berupa air kencing ataukah kotoran. Maksudnya enggak boleh kencing di situ, enggak boleh buang kotoran di situ. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was-shalah wa qiraatul Qur'an. Masyaallah. Akan tapi masjid-masjid tersebut untuk berzikir kepada Allah dan salat dan baca Al-Qur'an. Perhatikan ini ya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ucapan au kama qala sallallahu alaihi wasallam ini penting. Kenapa? Karena ini riwayat yang kita baca riwayat dengan makna. Kalau kita meriwayatkan hadis dengan makna, upayakan di akhir hadis antum tambahi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti itu. Mafhum insyaallah? Naam, disimak baik-baik. Allahul musta'an. Naam. Kemudian contoh yang berikutnya satu lagi, contohnya untuk menyelesaikan yang pembahasan ini baru kita tambah pembahasan yang baru. Wa kana fi hadis Muawiyah bin Hakam, dan sebagaimana dalam hadis Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, wa qad takallama fi shalah la yadri. Dan sungguh waktu itu barakallahu fi, beliau berbicara di dalam salat dalam keadaan tidak tahu hukumnya. Salat ngobrol, ngomong, bicara gitu. Falamma shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat, beliau mengatakan kepada Muawiyah bin Hakam tersebut, inna hadhihi sholata la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Simak baik-baik. Sesungguhnya salat ini tidak pantas, tidak layak ada di dalamnya apa? Sesuatu dari ucapan manusia. Maksudnya enggak boleh ngobrol. Fokus di situ munajah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Akan tapi salat itu di dalamnya ada tasbih, ya kan? Subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, ya kan? Wa takbir Allahu akbar, wa qiraatul Qur'an, bacaan Al-Fatihah. Mafhum insyaallah ya? Di sini disebutkan dengan makna. Akhirnya di akhir hadis apa tambahannya? Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahannya itu, perhatikan itu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena meriwayatkan dengan makna. Mafhum? Kesimpulannya, untuk meriwayatkan hadis dengan makna boleh atau tidak? Kita katakan boleh dengan 3 syarat. Syarat pertama, orang yang meriwayatkan hadis dengan makna tersebut paham maknanya. Mafhum? Syarat yang kedua, kalau darurat, terpaksa. Kapan terpaksa tersebut? Mungkin dia lupa ingatan apa lafadznya. Ternyata dia lupa lafadznya, maknanya tahu. Mendatangkan lafadz yang semisalnya, walaupun beda dengan lafadz aslinya, namanya sinonim. Boleh. Paham? Yang ketiga apa? Yang ketiga, hendaknya lafadz hadis yang dia riwayatkan dengan makna tersebut bukan lafadz yang dipakai untuk apa? Ibadah. Paham? Kalau lafadz tersebut adalah lafadz yang dipakai untuk ibadah, enggak boleh diganti, enggak boleh diotak-atik, enggak boleh diobrak-abrik dalam kondisi seperti awal mulanya, persis at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Itu kan lafadz yang dipakai untuk baca apa? Dalam tasyahud. Antum ubah boleh enggak lafadznya? Enggak boleh, walaupun semakna. Paham? Nah, itu penting sekali, 3 syarat. Baru sekarang kita masuk pembahasan baru, disimak baik-baik, siapkan pantun dari kuliahnya. Berikutnya barakallahu fi, kata beliau di sini, pembahasan yang baru adalah pembahasan seputar al-maudhu', hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Hadis palsu itu hadis yang dalamnya ada kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Nah, sehingga kalau berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja ataukah tidak berbahaya. Kalau tidak, mungkin karena dia bodoh, dimaklumilah. Tapi kalau sengaja, apa ancamannya? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja ya lafadznya ya, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ngeri. Paham ya? Apalagi sekarang zaman yang penuh dengan apa? Teknologi canggih. Banyak orang yang
Nah, barakallahu fiik, di media sosial nyebarkan sembarangan hadis, dikit hadis sebarkan langsung. Di-share tanpa disaring sama dia. Dikirim tanpa diteliti dulu. Ternyata hadis palsu. Dia mendapatkan dosa yang mengalir, waliyadzubillah. Paham? Itu penting sekali. Antum dapat hadis palsu, sampaikan ke orang-orang untuk berdalilkan haram. Boleh menyampaikan hadis palsu, perhatikan ya. Boleh menyampaikan kepada manusia hadis palsu, hadis dhaif, tapi dalam rangka apa? Untuk menjelaskan kepalsuannya dan kedhaifannya boleh. Tapi kalau untuk berdalilkan haram. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Pantunnya ihsan. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal mawdu'u. Itu pantunnya. Paham ya? Pantunnya udah kita lewati semuanya. Coba diulangi antum. Naam, wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal mawdu'u. Naam. Wal kadzib, kedustaan, mukhtalaq yang dibikin-bikin, masnu'u yang dibuat-buat, 'ala an-nabi atas nama Rasulullah SAW apa? Fadzalikal mawdu'u, maka itulah hadis maudhu', hadis palsu. Paham ya? Hadis palsu itu hadis yang didustakan atas nama Rasulullah SAW. Contohnya apa? Rasulullah SAW berkata, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari keimanan katanya. Itu hadis palsu. Paham ya? Contoh yang lain, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Hadis palsu. Hadis yang lain, man la'iba quratal qadam yaumal jum'ah falahu kadza min kadza falahu kadza wa kadza minal ujur. Masya Allah. Man la'iba quratal qadam yaumal jum'ati falahu kadza wa kadza minal ujur. Orang semangat sekali berbondong-bondong hari Jumat main sepak bola. Barang siapa yang main sepak bola di hari Jumat maka dia mendapatkan sekian-sekian berupa pahala. Hadisnya palsu. Namanya jangan tertarik. Istaroba dinjan, berilah kalian apa? Terong. Fa innahu muzakka min qibali anbiya'il mursalin. Atau semakna itu. Belilah oleh kalian terong, karena terong itu tazkiyah oleh para nabi dan rasul katanya. Akhirnya orang berbondong-bondong ke pasar nyari apa? Sayur terong. Allahul musta'an, itu hadis palsu. Hadis palsu haram antum sebarluaskan untuk dalil. Boleh disebarluaskan untuk apa? Untuk dijelaskan itu palsu. Mafhum? Ini penting sekali ya. Karena terkadang di lingkungan orang awam itu dua hadis yang sering nongol muncul dalam ujian nasional. Paham ya? Apa dua hadis? Hubbul watan minal iman sama utlubul ilma walau bisin. Mesti muncul itu. Seringnya. Jadi ujian nasional itu kalau ada pelajaran agama, dua hadis ini muncul. Lafadznya apa? Berilah harokat pada lafadz hadis berikut ini dan terjemahkanlah. Biasanya gitu semakna itu. Wah. Ternyata palsu hadisnya selama ini yang kita hafalkan. Allahul musta'an. Ingat-ingat ya, hadis palsu enggak boleh jadikan hujjah. Perhatikan, tidak boleh jadikan apa? Hujjah. Nah, yang diperbolehkan menyampaikan hadis palsu itu kalau dalam rangka untuk apa? Menjelaskan kepalsuannya atau kedhaifannya. Adapun berhujjah dengannya haram. Mafhum? Nah, kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah. Pembahasan pertama ta'rifu, definisinya. Pembahasan kedua hukumnya. Pembahasan ketiga ma yu'raf bihi al-wad'. Bagaimana tata cara mengetahui hadis itu palsu? Ma yu'raf bihi itu maksudnya adalah apa saja yang bisa dipakai untuk mengetahui kalau hadis itu palsu. Yang berikutnya ta'ifatun minal ahadits al-mawdu'ah wa ba'dul kutubi al-mu'allafa fiha. Perhatikan baik-baik. Yang berikutnya kumpulan hadis-hadis yang palsu dan sebagian kitab-kitab yang berisikan hadis palsu. Itu yang akan kita bahas nanti. Yang berikutnya ta'ifatun minal wadda'in. Yang berikutnya pembahasannya apa? Sekelompok orang dari kalangan pemalsu hadis. Ana sebutkan lagi. Pembahasan kita kali ini pertama definisinya. Maudhu' itu apa definisinya? Kedua hukumnya. Ketiga tanda-tanda hadis itu palsu. Tiga. Paham? Keempat, kumpulan hadis-hadis palsu dan kitab-kitab yang dikarang berisikan di dalam hadis palsu. Kitab apa saja? Nanti kita bahas. Yang kelima, orang-orangnya. Paham ya? Sekelompok orang
ya, yang dia termasuk apa? Dari kalangan pemalsu hadis. Siapa saja nanti disebutkan juga. Mafhum teman-teman? Kita lanjutkan. Al-maudhu' yang pertama, apa definisinya? Definisinya adalah al-haditsul makdzub 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang didustakan atas Rasulullah SAW. Itu namanya hadis palsu. Didustakan. Didustakan dalam artian apa? Hadisnya itu isinya dusta, tapi atas nama Rasulullah SAW. Makanya kalau cuma hadis marfu' saja nggak diterima. Marfu' sahih baru diterima. Karena cuma ucapan semata-mata ucapan qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, marfu' atau tidak? Marfu', tapi belum tentu sahih. Qala Rasulullah SAW, hubbul watan minal iman, sahih nggak hadisnya? Marfu' nggak? Marfu'. Mafhum? Jadi yang antum perlu perhatikan, hadis itu kapan dijadikan hujjah? Setelah marfu', sahih. Setiap hadis sahih pasti marfu'. Paham ya? Tapi kalau marfu' belum tentu sahih, itu dipahami baik-baik. Nah, jadi pembahasan pertama adalah definisi apa? Definisi maudhu' yang paling bagus, simple, pendek, ringkas. Definisi yang disebutkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah dalam matan Baiquniyah. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal maudhu'u. Paham? Sudah hafal semuanya insyaallah, yang belum hafal dihafalkan. Naam. Wal kadhibu, dan kedustaan, al-mukhtalaq yang dibikin-bikin, al-masnu' yang dibuat-buat, 'ala an-nabi atas nama Rasulullah SAW, fadzalikal maudhu'u, maka itu hadis palsu. Mafhum? Itu definisi yang paling bagus, dihafalkan pantunnya. Sudah kita lewati berkali-kali ya. Naam. Hukumnya, hukumnya wahwal mardudu, hukumnya ditolak. Hadis palsu itu ditolak hukumnya, enggak boleh jadikan hujjah. Naam. Enggak diperbolehkan jadikan apa? Hujjah, ditolak hadisnya. Nah, ditolak hadisnya. Wala yajuzu dzikruhu illa makrunan li bayani wad'ihi litahdhir minhu. Perhatikan ini, enggak diperbolehkan untuk menyebutkan hadis palsu tersebut kecuali makrunan diiringi artinya kecuali diiringi bibayani wad'ih, dengan menjelaskan kepalsuannya, litahdhir minhu, agar berhati-hati darinya. Mafhum? Jadi enggak boleh menyebutkan di halayak ramai di hadapan orang, menyebutkan hadis palsu itu enggak boleh, kecuali apa tadi? Diiringi dengan apa? Penjelasan bahwasanya hadis itu palsu, agar orang berhati-hati darinya. Perhatikan, agar orang apa? Berhati-hati darinya. Mafhum insyaallah? Naam, lanjutkan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan perkataan Rasulullah alaihi salatu wasallam, man hadatsa anni bihaditsin, barang siapa yang menyampaikan hadis dariku, yara, perhatikan ini, yara, dia berpandangan, annahu kadzib, bahwasanya itu adalah kedustaan, fahuwa ahadul kadzibin, maka dia termasuk salah satu pendusta tersebut. Paham? Jadi dia menyampaikan hadis palsu, hadis dusta, dia tahu kalau itu dusta, itu palsu tahu, tapi dia sampaikan, maka dia termasuk salah satu pendusta tersebut. Paham? Paham ya? Nah, barang siapa man kadzaba anni haditsin, barang siapa yang menyampaikan hadis dariku, paham ya, nukilkan hadis dariku, yaro, dan dia berpandangan tahu bahwasanya itu adalah kedustaan, maka apa? Fahuwa ahadul kadzibin, maka dia termasuk salah satu pendusta tersebut. Mafhum? Jadi kalau palsu jangan disampaikan kepada umat, kecuali dalam rangka apa tadi? Untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan kepalsuannya, kedhaifannya. Adapun untuk berhujjah haram. Mafhum? Kalau orang-orang awam tuh slogannya apa slogannya? Palsu-palsu yang penting hadis. Sudah itu. Hati-hati kalau udah ketemu orang awam sulit. Angel. Paham ya? Udah ketemu orang awam. Nah, dinasihati ya gitu. Ini kan palsu-palsu yang penting hadis, Mas. Hadis yang penting hadis, walaupun palsu diterima katanya. Akal-akalan, hawa nafsu. Kalau ahlu sunnah tidak demikian. Hadisnya palsu atau tidak? Kalau palsu ditolak, kecuali kita menyebutkan kepada umat untuk menjelaskan apa? Kepalsuannya, kedhaifannya, baru diperbolehkan. Untuk berdalil dengannya haramun, nah diperbolehkan. Mafhum? Hadis tadi riwayat Muslim. Sekarang berikutnya, wa yu'raful wad' bi umurin minha. Perhatikan ini. Dan diketahui palsunya hadis dengan beberapa perkara, minha di antaranya, disimak. Wa yu'raful wad'u, dan diketahui kepalsuan suatu hadis bi umurin dengan beberapa perkara, minha di antaranya. Pertama, iqrarul wadi' bihi, pengakuan
orang yang memalsukan itu sendiri. Iqrar wadi', wadi' itu yang memalsukan. Jadi ngaku dia, aku telah memalsukan hadis sekian ribu. Paham ya? Aku telah memalsukan sekian ribu hadis misalkan. Dia ngaku. Kalau ngaku seperti itu ya udah, berarti dia pemalsunya, hadisnya palsu. Paham? Jadi kita tahu itu hadis palsu karena apa? Pelakunya ngaku. Paham belum? Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang pertama seperti itu. Nah, jadi taunya kalau itu hadis palsu apa? Pengakuan dari pemalsu itu sendiri. Yang kedua, mukhalafatul hadis lil aql. Hadis yang palsu tersebut kontradiksi berseberangan dengan akal. Kontradiksi berseberangan dengan akal atau logika. Akal itu logika. Mafhum? Diketahui kepalsuan suatu hadis yang pertama apa? Pengakuan dari si pemalsu itu sendiri. Yang kedua apa? Hadis palsu tersebut berseberangan apa? Berseberangan dengan akal, kontradiksi dengan akal. Tidak sesuai dengan logika. Mafhum? Contohnya, misal sebagai contoh, an yatadammana jam'an baina naqidain. Terkumpul pada hadis tersebut, mengandung hadis tersebut terkumpul antara dua hal yang berbeda. Paham ya? Ana ulangi lagi, an yatadamman, hadis tersebut terkandung di dalamnya jam'an, mengumpulkan bainan naqidain, mengumpulkan antara dua hal yang berbeda. Paham? Contohnya hidup mati. Ada dalam satu lafaz itu namanya naqidain. Enggak bisa. Ima hidup, ima mati. Si fulan ini hidup dan mati sekarang ini juga enggak bisa. Ima hidup, ima mati. Paham? Nah, kalau dijumpai seperti itu, enggak masuk logika, enggak masuk akal. Masa sih hidup mati? Paham maksudnya ya? Jadi kalau itu hadisnya terkandung di dalamnya mengumpulkan antara dua hal yang berbeda tadi itu, dua hal yang berlawanan tadi itu, berbeda itu berlawanan maksudnya, hidup mati kok dikumpulkan dalam satu lafaz seperti itu, barakallahu fiik, itu alamat sudah. Yang berikutnya au isbatu wujudi mustahil, atau menetapkan barakallahu fiik adanya sesuatu yang mustahil, menetapkan adanya sesuatu yang mustahil. Paham ya? Nah, bahwasannya nanti, bahwasannya setiap hari, misalkan ya, sebutkan lafadznya setiap hari, setelah maghrib, ada sesuatu yang bayangan sangat besar sekali. Kemudian memiliki tangan, memiliki kaki, kemudian memiliki mata yang matanya jumlahnya banyak sekali, mustahil. Dia tetapkan dalam hadis tersebut. Paham ya? Jadi ada hadis yang intinya hadis menetapkan sesuatu yang mustahil ada gitu loh. Paham? Itu alamat sudah tanda-tanda apa? Palsu hadisnya. Contohnya gitu. Contohnya apa tadi? Utlubul ilma walau bisin. Cari ilmu sampai ke negeri Cina. Ilmu apa coba sana? Ilmu dunia mungkin ada, ilmu akhirat ada di sana. Paham? Nah, itu kan setelah logika nggak masuk itu loh. Oh, masa mencari ilmu di Cina? Kan seperti itu. Kan Cina kan kebanyakan komunis. Kebanyakannya gitu. Nah, walaupun ada yang muslimin juga ada, tapi kebanyakan komunis kan itu. Au nafyu wujudi wajibin, atau meniadakan adanya sesuatu yang harus ada. Meniadakan adanya sesuatu yang harus ada. Apa itu? Allah Ta'ala. Harus ada atau tidak? Harus ada. Makanya orang-orang ahlu kalam menggunakan lafaz wajibul wujud. Allah Ta'ala itu wajibul wujud. Ayo kondisikan. Allah Ta'ala itu wajibul wujud. Wajib adanya. Makhluk kita ini namanya mumkinul wujud. Mungkin adanya. Sekarang antum ini wajib ada atau mungkin ada? Sesuatu yang mungkin ada atau wajib ada? Wajib? Mungkin, kita semuanya mungkin ada. Mungkin adanya, mungkin tidak. Cuman kita sekarang diadakan, diwujudkan. Berarti tidak terjadi. Kalau Allah Ta'ala wajibul wujud, wajib ada. Itu ungkapan ahlu mantik, ahlu kalam, bahasanya kayak gitu. Ngeri bahasanya. Dalam tapi berbahaya. Dalam tapi berbahaya. Jadi wajibul wujud itu Allah Ta'ala. Mungkinul wujud, mungkin wujudnya itu makhluk. Mafhum? Nah, ini termasuk tanda hadis palsu, meniadakan sesuatu yang harus ada. Ditiadakan, Allah Ta'ala enggak ada misalkan, palsu sudah. Mafhum salah hafidz? Wa nahwu dan semisalnya. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga ini, mukhalafatuhu lil umum lil ma'lum bid darurah min ad-din. Masyaallah. Yang ketiga tanda hadis palsu, perhatikan ini. Barakallahu fiik, bertentangan hadis tersebut dengan perkara yang sudah diketahui secara darurat, bagian dari agama. Ana ulangi lagi.
bertentangannya atau bertentangan hadis tersebut dengan perkara yang sudah diketahui secara darurat, secara pasti bagian dari agama. Darurah itu antum bisa artikan secara pasti, secara darurat itu pasti maksudnya. Paham ya? Nah, jadi hadis tersebut bertentangan, berseberangan dengan perkara yang sudah diketahui secara darurat, secara pasti bagian dari agama. Contohnya apa? Salat 5 waktu wajib atau tidak? Wajib. Bagian dari agama atau bukan? Bagian dari agama. Pasti atau enggak? Pasti. Lah kalau ada hadis salat 5 waktu enggak wajib, hadisnya palsu jelas sudah itu. Paham belum? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Misal contohnya disimak baik-baik. An yatadammana disimak, an yatadammana isqata ruknin min arkanil Islam. Hadis tersebut terkandung di dalamnya menggugurkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Rukun Islam ada berapa, Abdurrahman? 5. Nah, ada hadis yang apa? Hadisnya itu di dalamnya terkandung pengguguran terhadap salah satu rukun Islam tersebut. Jadi rukun Islam cuma 4. Digugurkan 1. Pastikan hadisnya apa? Palsu. Paham? Na'am. Kemudian au tahlilur riba wa nahwi, atau menghalalkan riba. Riba haram atau tidak, Muhammad? Riba haram enggak? Haram. Nah, ada hadis yang menghalalkan riba. Riba itu halal kalau sedikit. Nah, itu berarti palsu sudah hadisnya. Sedikit atau banyak haram. Naam. Kemudian au tahdidu waqti qiyam sa'ah, atau ada hadis yang menyebutkan membatasi, menentukan tadi itu menentukan kapan waktu hari kiamat, menentukan kapan terjadinya apa? Hari kiamat. Hari kiamat terjadi pada tahun 1999, bulan 9, tanggal 9, jam 9, 9 jam. Nah, dulu pernah viral dulu, antum belum lahir waktu itu ya mungkin ya. Tahun 99 dah lahir. Tahun 99 dah lahir belum? Belum kan? Sudah ada yang lahir tahun 1999, ada lahir di antara antum? Antum? Ada enggak di antara antum yang tahun 1999 dah lahir? Antum? Belum ya? Nah, waktu itu viral, terkenal. Sampai orang ada yang ketakutan, ada yang di dalam rumah, pokoknya semua di ultimatum sudah rumah, kiamat katanya. Kadzab. Yang ngasih kabar kadzab, pendusta. Enggak ada apa-apa. Ya seperti ini keadaannya tenang, seperti ini enggak ada apa-apa. Diviralkan di mana-mana, orang pada ketakutan ini. Jam 9, bulan 9, tahun 99, maksudnya 1999. Nah, 9 hari atau 9 jam itu pokoknya. Allah musta'an. Ternyata enggak ada apa-apa. Bayangkan, itu kalau ada hadis seperti itu bentuknya, menentukan kapan terjadi hari kiamat, hadisnya palsu. Kita yakin hari kiamat sudah dekat atau tidak? Dekat, tapi kapannya wallahu a'lam. Kalaupun ada riwayat hari Jumat itu nggak tahu Jumat kapan itu loh. Nggak bisa kita pastikan Jumat depan, nggak bisa. Faham soalnya ya? Kalau ada hadis kok menyebutkan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat, tahun 2003 misalkan, 2023 misalkan. Sudah Masehi, paham ya? Tahunnya, kemudian apa? Menentukan waktunya. Nah, palsu sudah. Jangan tertipu, karena ada orang-orang yang modelnya kadang menakut-nakutin, yaitu mungkin para dukun atau para yang orang suka nebak-nebak, itu namanya paranormal misalnya itu ya. Nah, barakallahu fiik, peramal. Tahun 2023 dunia akan hancur. Nah, semua diarahkan kepada senjata-senjata yang nuklir akan digunakan perang dunia yang ketiga katanya. Setelah itu nanti semua hancur, senjata habis semuanya, akhirnya kembali ke masa dahulu, pakai tombak, pakai pedang, pakai panah katanya. Itu omong kosong, dan percaya barakallahu fiik, karena ada isu seperti itu ada. Ustadznya Ustadz Baikuni namanya. Ustadz Baikuni, wah parah. Nah, jadi dia ingin mengembalikan kita itu kembali ke zaman waktu itu. Paham ya? Jadi ada kampung khusus itu ya, Anda dengar kabar itu ya. Kampung khusus, di situ orang-orang udah ada yang baiat dan misalnya, intinya itu mau dikembalikan ke zaman dahulu. Mata uang dinar dirham. Allah musta'an. Hari kiamat udah dekat. Nah, dianalisa, maksudnya itu diperkirakan, prediksikan itu peperangan antara Rusia dan Ukraina katanya. Wah, menggunakan senjata nuklir. Nuklir itu kalau sekali meledak, barakallahu fiik, Jogja ini habis. Kalau seandainya kenal loh. Naudzubillah ya. Maksudnya itu nuklir itu ngeri sekali. Paham ya? Sekedar cuplikan hanya ya, kisah yang mungkin dulu waktu itu belum pernah mendengar. Itu kalau senjata nuklir itu ngerinya apa ngerinya? Sekali meledak itu bisa menghancurkan satu kota penuh itu. Paham ya? Nah, kata al-akh ini, hadahullah ini, paham ya, dengan semakna nukilan ya, karena ada yang ngabarkan. Itu nanti kalau udah perang pakai nuklir, perang dunia ketiga namanya.
Dulu udah pernah perang dunia pertama sudah, kedua sudah, ketiga nanti katanya. Hancur semuanya, senjata habis, tinggal kembali ke senjata zaman dahulu. Peranglah dengan senjata-senjata itu. Pedang, tombak, panah, keluar Dajjal. Wah, Imam Mahdi turun, Nabi Isa turun. Itu semuanya jangan percaya. Medsos semuanya. Semuanya medsos, Allah musta'an. Media sosial. Yang kita yakini Dajjal sudah apa? Ada. Sudah dekat hari kiamat. Sejak dahulu Rasulullah ketika diutus ya, Rasulullah mengatakan apa? Bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus dan datangnya hari kiamat. Itu seperti ini jaraknya. Seperti ini, jaraknya seperti ini. Nah, barakallahu fiik. Jarak antara jari telunjuk dan jari tengah dekat sekali jaraknya. Hari kiamat sudah dekat hari kiamat. Paham ya? Hari kiamat sudah dekat. Cuman kapannya wallahu a'lam, Allahul musta'an. Seperti itu. Kata beliau, au jawazi irsalin nabiyyin ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ada dalil yang mengatakan palsu. Lihat ciri khas hadis palsu. Ciri khas hadis palsu. Ada hadis yang membolehkan adanya apa? Diutusnya nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi baru. Namanya nabi la nabiyun ba'di. La ada nabi setelahku katanya. Ternyata namanya nabi Allahul musta'an. Kemudian juga barakallahu fiik, ada nabi-nabi yang lain yang mengaku nabi. Karena Rasulullah mengatakan, barakallahu fiik, dengan semakna ya, saya tiba di salasuna kadzabun. Akan datang setelah aku meninggal nanti 30 orang pendusta semuanya. Kullu wahidin minhum yadda'i annahu nabi. Masing-masing 30 orang tadi itu mengaku-ngaku nabi. Di antaranya apa? Di antaranya yang waktu itu Musailimah al-Kadzdzab. Itu di antaranya. Barakallahu fiik, Allahul musta'an. Wa ana lidzalik, dan yang semisal itu. Kesimpulannya barakallahu fiik, hadis palsu tidak boleh jadikan hujjah, tidak boleh jadikan argumen. Kalaupun menyebutkan di halayak ramai, disebutkan di hadapan manusia, disebutkan di hadapan umat, harus menjelaskan apa? Bahwasanya hadis itu palsu. Untuk menjelaskan kepalsuannya dan kedhaifannya. Allah a'lam bissawab. Alhamdulillah.